Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 60. Berdiri mas, matiin berdiri. Namun kembali merengkuh tubuh Hana. Ia sangat amat bersyukur dengan rezeki yang diberikan padanya. Hana dan anak mereka adalah harta yang paling berharga bagi Matiin. Tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti Matiin, mendapatkan istri yang soleha dan begitu tegar, juga berhati lembut. Cuci muka Gi, matanya merah gitu. Aku tunggu di luar ya. Hana berjinjit mencium kening Matiin. Senyum wanita itu begitu menenangkan, membuat Matiin merasa lega. Istrinya bisa menerima semua ini. Karena pada dasarnya Hana sudah dibekali dari dulu bagaimana harus menerima dan ikhlas dengan apa yang sudah ditakdirkan. Setelah Hana keluar dari kamar, Matiin menuju kamar mandi untuk membasuh wajah. Ia juga langsung memberitahu mertua dan orang tuanya jika dirinya sudah memberitahu Hana. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan seorang yang begitu istimewa. Aku malu jika sampai ada perkataan atau perbuatanku yang menyakitinya. Berkahi pernikahan kami dan berikan kami kesabaran atas apa yang terjadi. Matiin membatin. Lelaki itu keluar dari kamar. Ia melihat Hana yang baru saja masuk bersama Aluna. Udah mau berangkat? Tanya Aluna. Iya tante. Dompetnya nggak lupa. Hana mengingatkan. Matiin meraba saku celananya. Kamu tahu aja, sautnya lalu kembali masuk ke kamar. Tante mau nelpon dulu om kamu ya, ujar Aluna. Hana mengangguk lalu berjalan ke ruang tengah agar bisa duduk. Sebenarnya Hana penasaran soal kenapa rahimnya bisa sampai diangkat. Tapi untuk menanyakan itu pada Matiin, Hana malah merasa ragu. Apalagi tadi ketika melihat wajah sedih suaminya. Seharusnya Hana yang lebih terpuruk. Namun ia bahkan bisa mengendalikan perasaannya dan bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Anak ibu tadi udah merem. Kok bangun lagi nak? Mau antar ayah ke depannya? Hana tersenyum melihat wajah polos dengan mata bulat yang menatapnya. Ibu merasa bahagia dan cukup hanya memiliki kamu nak. Jadilah anak soleh yang bisa bermanfaat untuk banyak orang nak. Hana membatin lalu mencium pipi putranya dengan sayang. Tidak lama Matiin datang dengan membawa tasnya. Hana mengantar sampai di depan pintu. Sudah seperti kewajiban sebelum pergi mencium istri dan anaknya. Saat ini masih ada keluarga mereka di rumah. Jadi Matiin tidak terlalu khawatir saat pergi keluar meninggalkan Hana. Sebelum ke kampus, Matiin lebih dulu ke toko untuk melihat stok apa saja yang sudah habis. Tidak hanya menjual secara offline, ia juga memasarkan dengan cara online. Dengan cara apapun meraih rezeki akan dilakukan, yang penting halal. Meski hasil yang didapatkan tidak banyak, namun yang terpenting itu berkahnya. Pak, stok gamis dan kerudung yang sudah mulai menipis. Sedangkan yang lain diperkirakan masih aman sampai bulan depan. Jelas Jono, salah satu karyawan di toko itu. Ada 4 karyawan, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tolong kirimkan ke saya detailnya, ucap Matiin. Baik pak. Kalau begitu saya pergi dulu. Baru saja beberapa bulan toko itu dibuka, namun sudah lumayan ramai. Jelas saja pembeli dan sudah pasti berkah karena peraturan Matiin setiap akan masuk waktu sholat, toko akan ditutup sementara. Itu salah satunya yang membuat mereka betah bekerja di sana. Meski gajinya tidak sebesar di toko lain, namun mereka nyaman di sana karena Matiin tidak pernah sekalipun memarahi para karyawan.
Jika membuat salah pun, Matiin hanya menegur dengan kata-kata yang sopan. Jadwal kuliah Rafael hari ini dimulai jam 11 siang. Lelaki itu masih memiliki waktu untuk melakukan pemotretan. Apalagi dalam 1 minggu ini jadwal pemotretannya sangat padat. Rezeki untuknya mengalir begitu saja. Wajar, karena rezeki itu bukan untuknya sendiri, namun untuk sang ibu juga. Rafael sangat ingin membahagiakan ibunya. Hanya sang ibu yang dimilikinya, dan sumber kebahagiaan Rafael adalah ibunya. Tumben lo datang gak telat, tegur Mario saat Rafael datang. Oh, jadi lo pengennya gue datang telat terus gitu? Saud Rafael lalu menjatuhkan tubuhnya di sofa. Ada perubahan dikit nih. Kemarin gue bilang kan harusnya lo solo nih. Tapi kayaknya lebih manteo kalau ada ceweknya. Jelas Mario. Tapi gue gak mau ada pegang-pegangan ya. Sesuai perjanjian, kalau lo langgar, gue mundur. Mario menghela napas panjang. Iya, gue tahu. Semenjak belajar untuk menjadi lebih baik dan berhijrah, Rafael sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan buruknya. Namun segalanya tidak mungkin bisa berubah dengan cepat. Rafael sudah tidak ingin lagi bersentuhan dengan perempuan. Dulu saat pemotretan dipasangkan dengan perempuan, Rafael bahkan bisa antusias. Tapi sekarang sama sekali ia tidak menginginkan itu. Siapa ceweknya? Vanya? Siapa lagi? Soalnya dia yang paling cocok dipasangi sama lo. Kalau ada model baju koko, kasih gue ya. Mario langsung tertawa keras mendengar apa yang dikatakan oleh Rafael. Bagaimana tidak tertawa? Selama ini Rafael sering menjadi model dengan tema bad boy. Ia bahkan pernah beberapa kali menjadi model video klip, dan perannya juga tidak jauh dari itu. Sekarang lelaki itu mengatakan ingin menjadi model baju koko. Selama mereka bekerja sama, baru kali ini Rafael meminta sesuatu yang aneh. Muka lo itu, muka cowok bajingan. Lo kayaknya ngelantur deh, atau lo demam? Apa mungkin kepala lo yang kebentur itu masih bermasalah? Rafael mencebik. Sialan lo. Gue serius tahu. Obrolan mereka terpotong saat Vanya datang. Karena tidak ingin membuang waktu, Rafael juga Vanya langsung berganti pakaian. Mi, Dedek mau jajan. Akil merengek pada Alika yang baru saja akan memandikan Sevim. Cari kakak dulu. Minta anter kakak sana. Tanpa menjawab, Akil langsung berlari ke bawah menuju kamar Safa. Kakak. Aduh, berisik dek. Safa menyaut tanpa membuka pintu kamarnya. Dedek mau jajan kak, ayo, teriak Akil tanpa berhenti mengetuk pintu. Safa yang masih tertidur itu terganggu. Ia sedang datang bulan, jadi jelas akan bangun siang, apalagi ini hari Minggu. Karena Akil tidak kunjung diam, akhirnya dengan terpaksa ia bangun dan membukakan pintu. Ih, kakak kayak nenek lampir, celetuk Akil. Rambut berantakan dengan mata yang berat terbuka. Ia masih memasang muka bantal. Kayak pernah lihat nenek lampir aja. Akil menarik-narik tangan Safa. Ayo jajan. Pergi aja sama Umi. Kakak masih ngantuk. Kata Umi, ajak kakak aja. Malas sih. Orang masih ngantuk juga. Sama Abi aja sana. Abi pergi ke pasar. Memang bapak rumah tangga yang baik. Ia tidak pernah membiarkan istrinya pergi ke pasar selama ia ada waktu, dan bisa pasti ia sendiri yang pergi. Baru saja akan bicara, suara sang ibu sudah lebih dulu terdengar. Kak, antar dulu adiknya ke warung. Safa kembali mengatupkan bibirnya. Ia menghela napas panjang. Kalau ia menolak, yang ada ia akan mendapatkan ceramah panjang.
sepanjang jalan kereta api. Ia menyuruh Akil untuk menunggu. Safa tidak mandi, hanya bersih-bersih saja. Ia masih malas untuk mandi karena niatnya akan kembali tidur. "Jajan di mana?" tanya Safa, lalu menutup pintu kamar. "Di sana." "Iya, di sana itu di mana?" Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Waduh, iseng banget si Akil. Mau dibawa kemana tuh kakak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.